Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang sangat menarik. Ini requestan daripada teman-teman sekalian nih. Mungkin belum pernah dilihat ya, atau belum pernah dibuat gitu ya kan. Jadi saya pengen share juga kepada teman-teman sekalian. Jadi jom kita simak videonya. Let's go. Yang baru banget kerja ke Malaysia itu sangat-sangat beruntung ya guys. Jadi zaman aku kesini itu 2015 itu tuh 1 jutanya itu masih 318 ringgit guys. Jadi dulu itu UMR 900 ringgit cuma dapat 3 juta. Nah sekarang itu 1 juta cuma 226 ringgit. Iya. Di Instagram ya kemarin aku cek, dan gajinya udah 1.700. Berarti udah dapat hampir 8 juta guys. Itu UMR-nya aja ya. Gila kan? Beda banget dari 10 tahun yang lalu. Dengan kenaikan yang sangat-sangat signifikan dan kurs yang benar-benar rendah. Beruntung banget kalian yang baru kesini. Selamat kalian yang baru ke Malaysia. Pertahanin karena ringgit lagi naik-naiknya ya. Iya sih guys, jadi sangat beruntung sekali ketika kita istilahnya sekarang gitu kerja di Malaysia dengan ya gaji yang lumayan kalau dikruskan ke Indonesia gitu. Jadi kalau kita istilahnya kerja di Indonesia nih ya kan gajinya itu sekitar UMR-nya ya kan, ataupun di bawahnya ada juga seperti itu ya, tergantung dari perusahaan gitu kan. Tapi kalau istilahnya di Malaysia guys ya, karena krusnya itu naik, maka dengan gaji UMR sana 1.700 aja itu bisa bawa pulang banyak uang ya. Bisa 8 juta gitu ya guys ya. Gaji naik gitu kan. Tapi istilahnya gini guys ya, kalau di Malaysia itu kalau kita tengok harga barang itu bersesuaian gitu. Tapi saya kurang tahu juga ya kalau teman-teman istilahnya tinggal di Malaysia dengan gaji 2.000 3.000 itu cukup atau tak untuk hidup satu orang. Saya kira cukup, sangat-sangat cukup, karena nasi lemak RM1 ya. nasi lemak RM2 RM3. Nah, RM5 dah minum kan. Kalau RM5 makan kiranya lah 15 ya kan. Kiranya 15 ringgit lah kali 30. 450 guys gaya hidup tu. 450 untuk makan je 3 kali sehari kan. Terus lepas tu untuk elektrik, untuk semua kan biasa dekat sana ada subsidi rahmah daripada pemerintah kan. Macam tu guys ya. Okay, next guys. Gaji RM6.000 di Malaysia apakah cukup dan masih bisa saving gak ya? 6.000. Tapi kita coba bantu hitungin buat kakaknya ini. Menurutku untuk sewa apartemen bisa yang studio, biasanya bisa dapat RM1.500 rata-rata. Wah, ini untuk keluarga berarti ya guys ya, untuk keluarga. Terus ini. Untuk wifi biasanya RM150 per bulan. Listrik atau api mungkin sekitar RM200 per bulan. Air kita boleh hitung RM20 per bulan. Terus kalau misalnya groceries, aku RM100 per minggu, jadi RM400 per bulan. Untuk public transport, touch and go gitu, mungkin per bulan RM200 per orang. Jadi 2 orang mungkin bisa RM400. Terus biasanya aku spend budget untuk jajan, nongkrong. 2 orang mungkin bisa RM1.000 per bulan. Jadi mungkin masih ada sisa sekitar RM2.000. Banyak banget sisanya. Kalau kakaknya tinggal berdua doang dengan suami. Tapi kalau udah ada anak mungkin bakal lebih susah untuk budgetingnya. Dan jangan lupa 6 bulan pertama itu gajinya akan dipotong 30% untuk bayar pajak atau tax untuk foreigner selama 182 hari pertama di Malaysia. Jadi mungkin 6 bulan pertama akan bisa pakai tabungan pribadi dulu untuk mengcover biaya kehidupan. Tapi nantinya setelah 182 hari tax itu akan di-refund. Tapi di-refund? Bener kan? Lagi karena ada teman aku yang masih bisa saving banyak karena sewa apartemen yang biasa di bawah RM1.000 dan lumayan jauh dari Kuala Lumpur. Jadi semoga info ini membantu kakak.
Oke, jadi kalau kita tengok guys, gaji 6.000 ringgit di Malaysia itu masih bisa nge-save ya kalau kita hidup suami istri gitu kan. Belum ada anak berarti bisa nge-save 2.000. 2.000 kali 4 guys. Berapa tuh guys? Berapa? Jadi saya kayak apa ya guys ya, kalau istilahnya 2.000, 1.000 aja 4 juta, berarti 8 juta guys. Itu masih jauh banget, gaji di sini tuh 2,5 juta UMR-nya guys, 2,5 juta. Sedangkan kalau kerja di Malaysia bisa save 8 juta. Gila enggak tuh? Berapa kali lipat guys? Berapa kali lipat kalau kita kerja di Malaysia gitu loh guys ya. Belum lagi kalau kita kerja di Singapura, belum lagi kalau kita kerja di Jepang, Korea. Wah, yang paling dekat dengan kita, jajiran kita ini ya guys ya, Malaysia aja bisa segitu gitu. Jadi intinya mungkin salary 6.000 itu suami istri mungkin ya. Suami 3.000, istrinya 3.000. Mungkin seperti itu ya guys ya. Tapi suami istri tidak bekerja masih bisa saving. Hah? Masa gimana untuk suami istri atau tidak? Oh, I don't know. Gimana tuh? Belum kerja, nggak tahu juga. Jadi intinya gitulah guys ya. Oke, next. Ini tadi kita baru gajian teman-teman. Oh, Lumayan lah, dapat 3.000. 3.000. Kerja 20 hari tapi dapat 3.000. Guys, 20 hari dapat 3.000 guys. Gila. Ini tapi kerja 13 sawit jutaan dong. tapi ini 4 juta, 4.300.000. utang makan. Mantap Ini sih guys. 2 buku. Ini utang makan tapi makan alhamdulillah lah, nggak terlalu banyak lah. Dalam 1 juta lah uang Indonesia. Murahnya. Sini baru 300 kurang. 300 bener kan guys. Jadi kalau kita makannya Ini kita dapat nasi lemak 3.000 gitu murah kita lah. kerja 20 hari. 20 hari. Tetaplah bersyukur. Bersyukur ya. Kita tujuan di Malaysia ini merantau. Jadi harus tetap rajin kerja, jangan lupa sholat, berdoa supaya dimurahkan rezeki, dan jangan berpoya-poya, dan Betul jangan banget. buat gaduh, buat hal. Betul. Kita di Malaysia ini merantau, jadi kita harus tahu diri, harus sopan santun, dan rajinlah bekerja. Tujuan kita di sini merantau, kerja, cari uang, supaya agar kita bisa beli apa yang kita belum bisa beli di kampung kita. Contoh kita belum bisa buat rumah, beli tanah, beli motor. Betul. Nah, kita merantau Ditabung. supaya kita bisa beli tanah, beli buat rumah, beli motor, Benar. dan modal lainnya buat usaha atau buat modal kawin apa, balik kampung. Ya teman-teman semuanya, salam anak rantau. Ya, tetap semangat para pejuang nafkah, para pejuang keluarga. Ingat tujuan kita merantau. Ya, jadi rajinlah bekerja dan ikutilah aturan apa yang ada di Malaysia ini ya. Malaysia ini kita bisa apa yang kita mau kita beli, janji kita rajin kerja. Benar. Ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Seronok ya kerja kat sana kan, kalau terima gaji kan. Masa kerja ya kita berjuang dong ya kan. Nah namanya istilahnya kita itu bekerja ya harus totalitas seperti itu. Jadi kalau kita tengok kawan-kawan kita ya, saudara-saudara kita, abang-abang, akak-akak semua yang ada dekat Malaysia tu kan, mereka tu buat video tentang bagaimana gaji dekat sana. Lepas tu kita enak yang inilah itulah. Kita kena juga faham, bukan hanya kita enak lepas tu kita pergi nak duit saja, tapi kita harus totalitas dalam bekerja. Maksudnya adalah kita kena istilahnya faham dengan skill kita, dengan apa yang akan kita nak kerjakan kat sana. Macam tu guys ya. Macam saya dulu dekat Arak tu kan. Dekat Arak pun saya awal-awal tak tahu tu Mutaif tu apa kan. Tour guide umrah dan haji tu macam mana. Tapi lepas tu kan saya jaga kedai dulu kan awal-awal.
Selepas jaga kedai, memang basic saya itu ada istilahnya lepas daripada pondok kan. Jadi fahamlah sirah-sirah nabawiyah, terus istilahnya hadis-hadis dan lain sebagainya. Lepas tu belajarlah macam mana nak membimbing jemaah, macam mana nak nak ajarkan jemaah untuk berhaji ataupun berumrah, macam mana cara istilahnya supaya aman, damai, semuanya kita kena belajar. Lepas tu barulah kita boleh faham dan juga istilahnya kita trial dulu. Lepas trial dah okey baru. Tak ada komplain, semua okey. Saya pun tanya dekat pembimbing, dekat ustaz-ustaz lain, ada tak yang saya salah, tersilap ke apa semua? Tak ada ustaz, dah okey dah. Macam tu guys ya. Jadi macam kita kerja dekat kilang ke semua ke, kita kena betul-betul belajar. Jangan sampai kita malas tahu. Faham tak? Faham lah. Jom kita tengok guys ya, gaji di Malaysia sudah. Kita akan tengok gaji di Jakarta ya guys ya. Kita lebih ke ini ya guys ya. Kita lihat gaji di Jakarta tuh berapa sih istilahnya kalau kita kerja di Jakarta gitu ya guys ya. Jadi jom biar teman-teman tahu juga. Jadi biar fair gitu kan. Sama-sama kota besar lah gitu ya guys ya. Dengan gaya hidup sekarang, butuh berapa gaji untuk hidup stable di Jakarta? 9,5 minimal. Di Jakarta. Back. Ini berat nih. Ini sebut aja ya. Iya. I think like 10 to 12. Wah. Gaji berapa buat hidup stabil di Jakarta? Jadi ini untuk hidup stabil di Jakarta ya guys ya, hidup stabil. Tapi kita nggak tahu gaji mereka berapa. Jadi harus punya mobil, rumah 20. Kalau mau ideal sih kayaknya 10. Butuh gaji berapa untuk hidup stabil di Jakarta? Betul. 53 sih, 53 juta. Gila. Oke. Emang kayak gitu harusnya sih, ya kan? Kayak di Eropa, Australia gitu. 53 juta, tapi kita bayar pajaknya ke pemerintah 3 juta. Itu nggak apa-apa. Lah ini gaji 5 juta guys ya. UMR Jakarta kalau kita tengok ya guys ya. Kita akan tengok dulu ya guys ya. Biar tidak salah paham. UMR Jakarta. UMR Jakarta sekarang itu adalah 5.700.000. 5.700.000 kalau diringgitkan itu berapa ya guys ya? Itu ringgit kita akan ini di compare ya. Jadi sekitar 1.300 ringgit. Wih, jauh banget guys. Kok bisa jauh banget ya? Wih, jauh banget loh guys, gila. Jadi Jakarta itu gaji UMR-nya itu sekitar 1.300. Sedangkan ya untuk hidup enak di Jakarta itu 10 juta minimal ya. 53 juta. Thank you. Minimal 100 juta sih. Beli kopi itu minimal 100.000 lah Sehari. Bisa tuh coffee beans-nya yang kurang gitu kan, harusnya dari Brazil. Nah itu belum lagi kan banget transport Transum aja minimal tuh Silverbird. Kalau enggak kayaknya agak kurang sih. Nggak jalan kalau Nggak jalan. Butuh gaji berapa buat hidup stabil di Jakarta? 2,155,8 juta. Apa sih? Berapa tadi pertanyaannya? Berapa Butuh total? gaji berapa buat hidup stabil di Jakarta? 15 sampai 20? 15 sampai 20 juta. Ya masih Oke. normal oke. Berapa Maya? 50 juta. 50 juta. Minimal 30. Ya, nah itu worth it tuh kalau di Jakarta guys segitu ya kan. Jadi untuk hidup satu orang gitu 10 sampai 15 sampai 30 juta lah masih oke banget gitu loh guys ya. Oke mantap guys, coba kita cari ya guys ya. Di dalam Google itu disebutkan gaji UMR di Jakarta ya itu adalah 5.700.000 atau setara dengan 1.300 ringgit. Netizen ini tanya, kata temen kampungnya kerja di SCBD itu gajinya 8,5 juta. Kos-kosan 2,5 juta. Sehari makan 60.000, belanja bulanan 200.000. Masih sisa 4 juta. Realitanya benar atau tidak ya? Bensinnya dihitung nggak nih ya? Itu 2,5 juta udah sama listrik belum? Sama bensin pulang pergi ya? Dulu pertama kali aku kerja di Jakarta, gaji 5 juta ya kan. Iya. Kira 5 juta udah bisa beli mobil atau depan aku nih, mantap ganteng kali kan. Dari kampung ya kan. Kira gaji kita udah banyak kali. Setahun kerja mak, dapat apa?
dapat hikmahnya, Wak. 5 juta itu cuma dapat hikmahnya aja di Jakarta. Kos saya 2 juta, Wak. Makan mah 2 juta. Sisanya apa? Sisanya berharap lah berfotosintesis lah kau biar dapat hikmah. Nggak ada itu 5 juta di Jakarta dapat mobil ya, sadar Glenn. Alright guys, ya begitulah guys ya. Jadi memang betul ya gaji di Jakarta itu 5 juta gitu kan. Tapi ada juga perusahaan yang besar gajinya. Tapi tergantung daripada kinerja kita ataupun skill kita juga gitu loh guys ya. Jadi kalau kita tengok ya guys ya, bagaimana istilahnya kerja di Jakarta dengan skill yang Masya Allah bisa mengendalikan bumi, mengendalikan air, mengendalikan langit gitu kan. Jadi 10 juta aja sekarang kalau kita kerja itu lumayan guys ya. 10 juta di Jakarta itu harus betul-betul ya bisa menguasai 4 elemen itu gitu kan. Nah gitu guys. Jadi UMR di sana itu memang 5 jutaan, 5.700.000 tepatnya di 1.300 ringgit gitu. Jadi kalah jauh sama yang ada di Malaysia gitu loh guys ya. Jadi gitu guys ya. Kalau dihitung-hitung, karena kalau kerja di Jakarta harus ngekos kan, ya kan, itu keluar uang lagi. Sedangkan kalau di Malaysia, kalau kita kerja kilang dengan gaji basic 1.700 itu sekitar 8 jutaan ya teman-teman sekalian ya. Berapa ya guys ya? 1.700 sekarang berapa ya guys ya? Sorry kalau saya salah ya. 1.700 kali 4.500 ya 8 juta, 7,5 juta gitu loh guys ya. Nah itu tidak bayar kosan karena ada mesnya gitu loh guys ya. Paling cuman biaya makan seperti itu, listrik dan lain sebagainya itu sudah dari sananya gitu loh guys ya. Nah beda sama di Jakarta yang gaji 5 juta kosan ya cari yang 1 juta ataupun 2 juta kayak gitu. Terus habis itu makan 2 juta habis dong. Nggak bisa nabung. Nah itu bedanya kalau kita kerja di luar negeri sama kerja di Indonesia gitu loh guys ya. Tapi ya alhamdulillah kita dapat kerja, masih bisa bekerja, itu alhamdulillah. Yang terpenting kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti siapa tahu kerja 10 tahun dapat Pajero ya kan? Nah gitu guys. Oke itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.